Mengenal Ustadzah Dr. Haji Oki Setiana Dewi S. Blum MPD, yang lebih dikenal Oki Setiana Dewi kelahiran Batam, 13 Januari tahun 1989, dari pasangan Suryanto dan Yuni Valismawati, pindah ke Depok setelah 16 tahun menetap di tanah kelahirannya Batam. Koki pun melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Depok. Setelah lulus, ia kuliah di Fakultas Ilmu Bahasa Universitas Indonesia mengambil jurusan Bahasa Belanda. Tahun 2012 Magister Pendidikan, Program Studi S2 Pendidikan Anak Usia Dini UNE. Tahun 2015 Kandidat Doktor, Program Studi S3 Pengkajian Islam, Konsentrasi Pendidikan Islam UIN Jakarta. Beliau seorang artis altor penulis pendakwah, presenter dan produser film. Beliau mulai dikenal luas setelah sukses berperan sebagai Ana Altafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih pada tahun 2009, sebelum terjun ke layar lebar pada tahun 2005. Ok sempat bermain FTV. Namun setelah itu, ia tak tampil lagi di layar kaca selama beberapa tahun. Beliau memutuskan berhijab. Pada tahun 2016, pendiri Yayasan Maskanul Hufaq menikah dengan Orevitrio Abdullah, dan setelah memiliki 4 orang anak, beliau meninggalkan dunia hiburan dan hijrah untuk berdakwah. Simak tausiah beliau tentang hijrah. Kita berhijrah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita ajak orang lain juga berhijrah karena cinta. Ingin terus bersama-sama sampai ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sabar dalam hijrah dan sabar dalam mengajak orang-orang berhijrah. Terakhir, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share, dan tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati guru-guru Ustadz Fatih Karim dan juga para guru lainnya, yang saya hormati Abah Syamsul dan juga Umi, yang saya hormati Gus Alfian. Saya bahagia sekali hadir di sini dan juga seluruh jemaah, terkhusus jemaah Persada Indonesia. Sebelum saya mulai tausiah saya pada hari ini, boleh saya cerita kebahagiaan saya, ibu-ibu sekalian. Bulan Februari 2019 tahun ini, betul? Saya pergi umrah bersama dengan Persada Indonesia. Umur Persada Indonesia sama dengan umur saya, 30 tahun. Lahir di tahun 1989 sama. Dan hari ini saya berbahagia karena saya berjumpa lagi dengan Abah, saya berjumpa lagi dengan Gus Alfian, saya berjumpa lagi dengan jemaah-jemaah. Ada ibu di sini, jemaah yang kemarin ikut pada bulan Februari, yang sudah seperti saudara sendiri. Karena hampir 9 hari kita berada di Mekah bersama-sama, sehingga ketika ada reuni seperti ini, saya seperti berjumpa dengan saudara-saudara lama saya yang saya rindukan. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Persada Indonesia yang konsisten memberikan tidak hanya kepada saya, tapi juga kepada para penghafal Al-Quran yatim piatu mu'alaf du'afa dari pesantren Maskanul Hufaq. Persada Indonesia rutin memberikan umroh gratis untuk para anak-anak penghafal Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Masya Allah. Dan Abah berjanji kepada saya, Februari nanti 2020 akan ada anak-anak penghafal Quran lagi yang akan berangkat insya Allah. Ini motivasi untuk anak-anak penghafal Quran, untuk mereka bisa mutkin 30 juznya insya Allah. Baik teman-teman sekalian, apa kabar iman hari ini? Saya tidak tanya raga, saya tanya iman. Apa kabar iman hari ini? Baik, dalam keadaan meningkat atau dalam keadaan futur, dalam keadaan iman turun? Iman bertambah karena ketaatan, iman turun karena kemaksiatan. Itu sebabnya kenapa kita harus terus berhijrah sampai hujung kehidupan kita. Karena di setiap diri kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Orang-orang yang hari ini sudah baik harus lebih baik daripada hari yang kemarin.
Dan hari ini saya hendak menceritakan sebuah kisah hijrah dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mungkin nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak terlalu populer dibandingkan dengan Umar bin Khattab mengenai kisah hijrahnya atau sahabat-sahabat yang lainnya. Namun ada inspirasi yang hebat yang bisa kita ambil dari sosok seorang Abdurrahman bin Auf. Siapakah beliau? Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, termasuk salah seorang sahabat yang digelari dengan as-sabiqunal awwalun atau orang yang pertama-tama masuk Islam lewat tangan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lewat Abu Bakar, banyak sahabat-sahabat lainnya yang memasuki agama Allah seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan masih banyak lagi, termasuk Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang juga turut berhijrah ke Habasyah dan juga turut berhijrah ke Yathrib, Madinah. Beliau adalah orang yang sangat kaya raya, konglomerat yang hartanya sangat banyak. Kemudian beliau memasuki agama Allah dan memasuki agama Allah hijrah secara kafah, secara menyeluruh. Ketika beliau berhijrah ke Yathrib Madinah, beliau dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau kamu tetap ingin ke Yathrib Madinah, maka seluruh hartamu akan kami rampas dan engkau akan jatuh miskin. Hartamu adalah apa yang menempel di badanmu saja. Tapi kalau engkau tetap berada di kota Mekah, maka engkau akan tetap menjadi kaya raya dengan harta kekayaanmu yang sangat banyak. Pertanyaan ini juga diajukan kepada istri dan saudara-saudara dari Abdurrahman bin Auf. Namun istri dan saudara-saudaranya, keluarganya memilih untuk berada di kota Mekah. Sementara Abdurrahman bin Auf adalah orang yang secara konsisten tetap teguh dengan pendiriannya untuk bisa berhijrah ke Yathrib Madinah. Maka pergilah sang konglomerat yang sudah jatuh miskin, yang tidak punya harta sama sekali ini, menuju ke kota Yathrib Madinah. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin, orang-orang Mekah, dengan orang-orang Madinah atau yang kita sebut dengan kaum Ansor. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian dipersaudarakan dengan seorang Madinah bernama Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu yang juga sangat kaya raya di Madinah. Maka Sa'ad bin Rabi' berkenan untuk membantu sahabat barunya ini, saudara barunya ini. Beliau mengatakan, aku punya harta yang banyak, kebun kurmaku banyak. Kalau engkau mau, setengah hartaku, setengah kebunku akan aku berikan kepadamu. Lalu Sa'ad bin Rabi' juga mengatakan, aku punya 2 istri, aku tahu engkau tidak ada pendamping. Kalau engkau mau, aku ceraikan 1 istriku, lalu kemudian tunggu masa iddahnya, setelah itu engkau boleh menikahi istriku. Pertolongan yang luar biasa dari seorang Ansor kepada saudara barunya, yakni Abdurrahman bin Auf. Apa yang dikatakan Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian? Apakah beliau menerima pertolongan yang diberikan oleh saudara barunya tersebut? Tidak. Beliau mengatakan, semoga Allah memberkahi dirimu, keluargamu, hartamu, dan cukup tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar. Bukan beliau tidak menghargai, beliau sangat menghargai. Tapi Abdurrahman bin Auf mendidik dirinya untuk menjadi seorang yang meminta-minta. Mendidik dirinya untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Maka beliau menuju ke pusat bisnis yang ada di kota Madinah, di pasar. Mulai dari nol. Orang yang sangat miskin ini mulai dari nol untuk mengembalikan seluruh hartanya. Maka beliau berbisnis tanpa modal. Bagaimana caranya? Salah satu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf adalah menjual barang dagangan milik orang lain. Maka dikatakan Abdurrahman bin Auf ini bertangan emas. Apapun yang disentuhnya bisa menjadi emas, bisa menjadi perak, bisa menjadi harta yang berharga karena kemampuan berdagangnya yang sangat luar biasa. Kemudian tidak sampai memerlukan waktu yang sangat lama, pundi-pundi kekayaan dari Abdurrahman bin Auf kemudian kembali kepada dirinya. Kembali menjadi kaya raya. Kaya, miskin, kembali jadi kaya raya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf dengan harta kekayaannya yang melimpah, teman-teman sekalian? Beliau merasa takut. Harta yang banyak menyulitkan beliau untuk bersanding dengan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Maka beliau memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Pernah pada suatu peristiwa yang dinamakan dengan perang Tabuk. Pada saat itu seluruh sahabat, kecuali orang-orang munafik, orang-orang tua, orang-orang sakit yang tidak ikut berperang, seluruh sahabat berperang melawan orang-orang Romawi. Jaraknya sangat jauh. Sehingga mereka semua pulang ke Madinah, kurma-kurma mereka tidak laku, terjual. Kurma-kurmanya menjadi busuk. Lalu Abdurrahman bin Auf ingin sekali membantu para sahabat-sahabatnya. Maka Abdurrahman bin Auf membeli seluruh kurma-kurma busuk itu dengan niatan untuk menolong sahabat-sahabat yang sedang berjualan kurma yang tidak laku karena busuk tersebut. Niat ingin membantu, niat ingin mengurangi harta, justru semakin banyak berinfak, semakin banyak Allah mengganti rezeki tersebut. Tiba-tiba ada utusan dari kerajaan yang lain mengatakan, kami berkeliling ke negara-negara lain yang mencari kurma busuk untuk jadi obat. Ternyata engkau yang memilikinya, wahai Abdurrahman bin Auf. Maka kami akan beli dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata Allah berikan lipat ganda keuntungan dari Abdurrahman bin Auf. Padahal niatnya adalah untuk membantu para sahabatnya. Abdurrahman bin Auf juga menyerahkan hadiah uang yang sangat banyak. 400 dirham per orang yang ikut dalam perang Badar. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang sangat kaya raya juga ikut menerimanya harta dari Abdurrahman bin Auf. Dan Utsman bin Affan mengatakan harta Abdurrahman bin Auf ini berkah dan bersih, halal, sebuah kesembuhan, sebuah kebaikan. Begitu kata Utsman bin Affan. Waktu terus berjalan dan Rasulullah SAW wafat. Pada suatu ketika Madinah yang tenang tiba-tiba terdengar gegap gempita, kemudian terdengar suara yang sangat berisik dan kemudian ada debu-debu yang berterbangan sampai seluruh orang keluar dari rumah dan mereka mengatakan, apa yang terjadi di Madinah ini? Aisyah pun berkata, apa yang terjadi sesungguhnya? Kemudian sahabat-sahabat pun mengatakan, yang datang adalah 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf dengan perdagangan, dengan keuntungan yang berlipat-lipat, dengan emas yang sangat banyak. Lalu Aisyah pun mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW mengingatkan bahwa Abdurrahman bin Auf memang masuk syurga, tapi dengan cara merangkak. Karena terlalu banyak harta yang dimilikinya, menyebabkan dihisapnya sangat lama. Abdurrahman bin Auf masuk syurga, namun dengan cara merangkak. Mendengar kalimat ini, Abdurrahman bin Auf lebih ketakutan dari sebelumnya. Maka ia menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu orang-orang miskin yang ada di Madinah, membantu orang-orang yang memerlukan lewat harta dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memiliki kedudukan yang sangat penting di Madinah, teman-teman sekalian. Semua sayang, semua cinta dengan Abdurrahman bin Auf. Dengan harta kekayaannya yang melimpah ruah, dengan dirinya sebagai seorang konglomerat, nyata-nyatanya Abdurrahman bin Auf mengajarkan untuk hidup sangat sederhana. Penampilannya sangat sederhana. Sehingga ketika beliau berdampingan dengan para pelayan dan hamba sahaya, orang-orang tidak tahu mana yang majikan, mana yang pelayan. Saking sangat-sangat sederhananya penampilan dari Abdurrahman bin Auf. Pernah pada suatu ketika pada saat berbuka puasa, Abdurrahman bin Auf diberikan makanan yang sangat enak. Dan beliau menangis terseduh-seduh. Beliau mengatakan, Mus'ab bin Umair adalah orang yang kaya raya, lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan saya. Namun wafatnya dalam perang Uhud, ketika kain kafan ditarik ke kepalanya, kakinya terlihat. Ketika kain kafan ditarik ke kakinya, kepalanya terlihat. Bahkan dia tidak punya kain kafan untuk menutupi jenazahnya. Hamzah bin Abdul Muthalib lebih mulia daripadaku, juga matinya dalam keadaan yang mengenaskan pada saat perang Uhud. Jantungnya dimakan oleh seorang perempuan bernama Hindun. Aku takut semua kenikmatan, keenakan yang aku rasakan pada saat ini, aku takut dengan ini semua. Aku takut penghujung hidupku nanti seperti apa. Aku khawatir kebaikan ini disegerakan oleh Allah di dunia, sementara aku tak dapat apa-apa nanti di hari akhir. Begitu kata Abdurrahman bin Auf. Juga beliau menangis terseduh-seduh. Ketika mendapatkan makanan yang enak lagi, beliau teringat dulu detik-detik wafatnya Rasul dan para keluarganya hanya makan roti-roti yang kering. Begitu katanya. Hidup sangat-sangat sederhana, walaupun uangnya melimpah ruah. Sosok dari Abdurrahman bin Auf bukan hanya seorang konglomerat yang banyak bersedekah. Beliau juga ikut mengikuti berbagai macam perang-perang bersama dengan Rasulullah SAW. Sosoknya dikenali di perang Badar, dikenali di perang Uhud dan perang-perang lainnya.
Abdurrahman bin Auf tidak hanya ikut berperang, tapi juga ikut berdakwah, mengajak orang lain kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat sekalian, pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar mengumpulkan 6 orang para sahabat yang sekiranya akan menggantikan posisi Umar sebagai seorang khalifah. Maka seluruh sahabat menunjuk kepada Abdurrahman bin Auf untuk menjadi penggantinya Umar bin Khattab. Namun dengan ketawadhuannya yang sangat luar biasa, beliau mengundurkan diri, merasa para sahabat-sahabat lainnya jauh lebih mulia dibanding dengan dirinya. Maka seluruh sahabat menjadikan beliau sebagai seorang hakim yang menentukan siapa kira-kira yang menjadi pengganti Umar. Apa yang ditentukan oleh Abdurrahman bin Auf dan telah disepakati oleh para sahabat, maka itulah yang akan menjadi khalifah. Dan semua sepakat atas tunjukan dari Abdurrahman bin Auf, dan hasil musyawarah Utsman bin Affan lah yang menggantikan Umar bin Khattab. Abdurrahman bin Auf di detik-detik wafatnya sekitar usia 75 tahun didatangi oleh Aisyah. Dan Aisyah pun mengatakan sebuah perkataan yang tidak pernah dikatakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Aisyah mengatakan, kalau engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, jenazahmu akan dimakamkan di dekat makam Rasulullah, makamnya Abu Bakar As-Siddiq, ayahku, dan makamnya Umar bin Khattab. Namun apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, saya tidak pantas bersanding dengan orang-orang yang mulia seperti itu. Biarkan saja saya dikuburkan bersama dengan, berdampingan dengan sahabat saya bernama Utsman bin Maz'um, begitu katanya. Lalu wafatlah orang yang mulia ini, yang namanya harum dalam sejarah Islam sampai hari ini. Apa yang kita bisa pelajari dari sosok Abdurrahman bin Auf, teman-teman sekalian? Hijrah total. Hijrah total. Dan hijrah menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari tidak mudah. Memerlukan pengorbanan dan mungkin air mata. Allah ingin lihat siapa yang paling kau cintai. Allah kah atau harta-hartamu? Allah kah atau pekerjaan-pekerjaanmu? Allah kah atau keluargamu? Allah kah atau kampung halamanmu? Maka Abdurrahman bin Auf membuktikan Allah lebih dicintai nomor 1 dibandingkan dengan segala-galanya. Beliau kehilangan semuanya. Kehilangan keluarganya, kehilangan tanah airnya, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan hartanya, jatuh miskin mulai dari nol. Itu dicontohkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam surah Al-Baqarah 155 kita bacakan berulang-ulang pada hari ini. وَلَنَبَلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kita semua dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa. Ada orang-orang yang engkau cintai tiba-tiba Allah panggil terlebih dahulu. Kekurangan buah-buahan, engkau berkebun engkau tidak panen, atau bertahun-tahun engkau menikah tidak kunjung diberikan buah hati. Wabasyirus sabirin, beritakan kabar gembira untuk orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang paham bahwa semuanya bukan miliknya. Anak kita, suami kita, istri kita, harta kita, rumah kita bukan milik kita. Sewaktu-waktu Allah ambil begitu saja. Maka kita paham memang inilah kepunyaanmu ya Allah. Sewaktu-waktu engkau bisa ambil ya Allah. Begitulah hakikatnya hijrah, teman-teman sekalian. Syurga terlalu mahal untuk bisa dimasuki begitu saja. Allah ingin lihat di antara kita siapa yang tahan banting. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya. Siapa yang terus berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Siapa yang sabar dalam menghadapi ujian. Siapa yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang terus memaksakan dirinya untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah tidak mudah. Innamal a'malu binniyat. Memang niat harus lurus karena Allah. Imam Malik rahimahullah mengatakan segala sesuatu yang engkau lakukan karena Allah akan berkelanjutan. Segala sesuatu yang engkau lakukan bukan karena Allah akan putus dan berhenti di tengah jalan. Tidak mungkin kita menuju kepada Allah, Allah lantas menentarakan kita. Tidak mungkin kita berjalan kepada Allah, Allah berlari kepada kita, teman-teman sekalian. Allah hanya ingin lihat
betul tidak engkau sungguh-sungguh berhijrah, maka Allah berikan ujian demi ujian kepadamu. Karena Allah rindu dengan air matamu, Allah rindu dengan bangunmu di sepertiga malam terakhir, Allah rindu dengan rintihanmu, dengan suaramu yang lemah lembut, dengan air matamu yang bercucuran. Allah rindu dengan itu semua. Maka Allah berikan ujian demi ujian. Wahai teman-teman semua yang sedang diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah ingatkan, kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, Allah ada, dan minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wahai Muhammad, kalau ada orang-orang yang tanya Allah di mana, katakan Allah sangat dekat, sangat-sangat dekat. Allah mengabulkan semua permohonan hambanya kalau dia sungguh-sungguh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan orang tersebut mengikuti perintah Allah, asalkan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar wahai saudara-saudariku. Sabar wahai diri ini yang sedang berbicara. Dengan ujian-ujian Allah yang silih berganti terjadi kepada kehidupanmu. Allah ingin lihat seberapa kuatnya engkau menghadapi ujian-ujian Allah. Dan memang begitu. Tidak ada orang yang berhenti dari ujian. Semua episode kehidupan kita adalah ujian sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilainal turja'un. Semua dari kita mati, akan kembali kepada Allah. Dan Allah akan mengujimu dengan keburukan dengan kebaikan, dengan kesedihan dengan kebahagiaan. Allah akan uji dengan air mata dengan tawa. Allah uji dengan miskin dengan kaya. Allah uji dengan sakit dengan sehat. Dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Orang-orang yang Allah berikan ujian kekayaan, popularitas, kesehatan, ujian. Jangan dikira itu bukan ujian. Hati-hati mereka yang sedang berada di posisi atas, lantas tidak taat kepada Allah, istidraj. Allah punya jebakan. Jebakan yang Allah berikan kenikmatan kepadamu, engkau tidak juga berhijrah kepada Allah, nanti Allah balas di hari akhir. Allah balas dengan sempurna di hari akhir. Jebakannya Allah. Maka teman-teman sekalian, pada hari ini saya dan diri saya menasihati diri sendiri dan mengajak kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman yang telah berhijrah, engkau adalah agen-agen dakwah. Ajak ayah ibu, ajak anak, ajak suami, ajak pasangan, ajak orang-orang yang kita cintai. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita semua diciptakan. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat terbaik. Umat terbaik yang tidak digelari oleh umat-umat lainnya. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia yang punya tugas mengajak orang lain kepada jalan Allah dan mencegah orang lain berbuat keburukan. Dakwah dengan cinta. Kita berhijrah karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kita ajak orang lain juga berhijrah karena cinta. Ingin terus bersama-sama sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar dalam hijrah dan sabar dalam mengajak orang-orang berhijrah. Terakhir dari saya, untuk bisa berhijrah harus dipaksakan. Dipaksakan. Pada saat selesai perang Uhud tahun 3 Hijriah, seluruh para pasukan muslim dalam keadaan terluka yang sangat-sangat parah. Mereka hendak mengobati luka-luka mereka. Tiba-tiba Rasul mengatakan lagi, seluruh kalian yang ikut dalam perang Uhud kembali berperang lagi melawan orang-orang kafir Quraisy. Kami tidak ingin terlihat sebagai orang-orang yang lemah. Rasul meminta agar seluruh para pasukan Uhud untuk kembali berperang lagi. Padahal keadaan mereka masih terluka sangat parah. Saling mengobati luka satu sama lain. Dan ada 2 kakak beradik teman-teman sekalian yang tidak bisa bangun dari kasurnya. Tidak bisa bangun dari pembaringannya, saking parahnya luka mereka. Apa kata mereka? Kita tidak bisa diam saja di sini begitu saja. Kita harus berdiri di hadapan Rasulullah SAW dan ikut lagi untuk melaksanakan perang ini. Bagaimana? Bahkan untuk berdiri saja kita tidak bisa. Begitu kakak adik ini berkata. Lalu sang adik berkata, wahai kakak, begini saja. 1 langkah saya seret tubuh kamu, dan kemudian 1 langkah lagi kamu seret tubuh saya. 1 langkah kamu seret tubuh saya.
Satu langkah lagi saya seret tubuh kamu, begitu seterusnya sampai kita berdiri tegak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita paksakan diri kita untuk bisa kuat, kokoh, tegak berdiri di hadapan Rasul untuk membela agama Islam ini untuk orang-orang kafir Quraisy yang kita lawan. Begitu kata mereka. Begitulah teman-teman sekalian. Ibadah harus dipaksakan. Ibadah harus dipaksakan. Baca Quran dipaksakan. Qiyamul Lail dipaksakan, jadi orang baik dipaksakan. Semua harus dipaksakan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya nanti seluruh episode kehidupan silih berganti tawa air mata ini sampai nantinya kita kembali kepada Allah dengan kalimat Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bukankah semua dari kita ingin mati dalam keadaan dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah dan masuklah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akhir hidup kita ingin mati husnul khatimah, masuk syurga, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan orang-orang saleh, bertemu dengan orang-orang yang siddiq? Bukankah begitu? Maka sabarlah untuk jadi orang-orang baik. Sabarlah dalam jalan dakwah ini. Sabarlah dalam jalan ketaatan ini. Sabarlah dalam jalan keimanan ini. Saling mendoakan teman-teman sekalian. Kalau tidak berjumpa dengan saya di syurga Allah, katakan kepada Allah, saya pernah ada di sini bersama dengan teman-teman sekalian, mengingatkan teman-teman sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Panggil saya agar bisa masuk syurga bersama dengan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.